naik ada kalau tambang nikel beroperasi tanpa menerapkan prinsip ESG itu bunuh diri menurut saya. Ya mereka kan mempersatu reputasi ya. Dengan tekanan sekarang orang makin sadar bahwa kalau saya menghasilkan barang dengan cara yang jelek, dan dibeli barang saya kan gitu ya, bisa kena ban, gitu ya, tidak dihasilkan ya kita di dalam tanda kutip entah itu benar atau tidak, tapi reputasi kita jadi jelek. Ya. Terus kita harus melihatkan dampak pasca operasi kalau kita menerapkan ESG dari awal. Pasca operasi tambang, ya saya bilang, saya belajar tambang gitu ya, saya punya tanggung jawab moral, tidak hanya secara teknis saya bisa ambil barangnya, tapi setelah barangnya saya ambil, tempatnya itu bisa dimanfaatkan lagi. Ya, space-nya tadi ya bisa ditanam, bisa digunakan orang untuk reklamasi bentuk lain ya. Kita nggak ingin ngambil nikel kita 25 tahun lagi tempat itu udah jadi antah berantah. Ya. Ya, saya bilang memang dari awal kita harus sudah mendesain bagaimana strategi ESG kita dari mulai eksplorasi, eksploitasi, ngolah sampai nutup. Ya, itu udah mulai mikir ya. Ya, dan juga nutup itu bukan satu tutup bagi saya. Ketika sudah ditutup, bisa nggak job creation baru? Ya tadi sudah selesai tailing, tailing punya value. Dan saya bisa ambil lagi gitu ya, sebagian dari tailing tadi 45% besi. Ya, terus juga air ya. Tata kelola air kalau nggak menerapkan, misalnya saya ambil contoh antara banyak perusahaan Indonesia sekarang menggunakan dry tailing atau filter tailing bergerak ke sini karena harapannya setelah ditutup ini bisa kita tutup lagi. Kalau dalam tailing kan kita nggak bisa tutup lagi karena bentuknya udah lumpur ya. Lumpur kita masuk ke situ, jangankan kita ekskavator, kita aja tenggelam ya kan, lumpur. Kita mau tanam apa lagi ya, dan kita butuh space lebih besar kalau dalam tailing ya. Jadi kita harus berpikir berkelanjutan, bukan hanya keuntungan. Ya, jadi perusahaan-perusahaan tambang saya dapat dalam hal pengelolaan limbah lebih mahal, tapi keuntungan yang lain jangka panjang. Ya, jadi insentif yang lain kalau pengelolaan atau misalnya kalau saya bisa rehabilitasi dari tailing, saya boleh klaim nggak uang karbonnya? Ya nggak? Kan nanam di tailing itu susah gitu ya. Tapi kalau saya bisa nanam di tailing, ya saya bisa nggak klaim karbon kreditnya, gitu kan? Saya berhasil tuh nanam tumbuhan keras gitu di tailing. Ya ini juga, dan untuk itu kan saya lakukan riset dan inovasi. Ya. Jadi itu dan tentunya kalau nggak menerapkan ya mungkin nanti ke depan jadi konflik sosial yang area-area kita itu.